bukan Jokowi sedang membangun demokrasi, dia sedang merusak demokrasi. Dan gua nggak kayak lu itu. Kalau gue bilang gue pintar nanti dia marah lagi kan. Padahal memang faktanya dia dungu itu. Kalau netizen itu udah punya partai politik sendiri itu. Namanya Partai Fufu Fafa. Kita berbangsa dengan dua posisi. Posisi sebagai pengikut atau posisi sebagai produsen. Jadi konsumen atau produsen. Jadi kalau kita sekedar jadi konsumen demokrasi, artinya kita tahu orang yang memproduksi itu paham tentang demokrasi. Pada zaman Pak SBY, oke, banyak orang jadi konsumen demokrasi karena yang produsennya adalah orang yang mengerti demokrasi. Zaman Megawati, orang tahu bahwa Megawati memproduksi demokrasi dengan beroposisi di zaman Orde Baru itu. Nah, demikian seterusnya tuh. Nah, di zaman Jokowi apa yang dia produksi? Kan nggak ada yang dia produksi dalam demokrasi. Jadi coba bilang, Jokowi memproduksi demokrasi, dia hasilkan demokrasi. Oke. Coba kita tanya satu persatu. Waktu Jokowi jadi presiden, Indonesia udah demokrasi apa belum tuh? Jokowi jadi presiden tahun berapa? 2014. Reformasi itu 98. Artinya 16 tahun setelah reformasi baru Jokowi jadi presiden. Jadi Jokowi jadi presiden di dalam situasi Indonesia sudah demokratis. Sekarang indeks demokrasi kita turun. Siapa yang bikin turun? Gini nih. Orde Baru otoriter, kita hentikan itu di 98. Jadi 98 itu era demokrasi, betul nggak tuh? Betul. Dimulai oleh Presiden Habibie itu. Habibie membuat partai hidup lagi itu. Departemen yang mencegah demokrasi, departemen penerangan dibuat sama Habibie kan. Kan begitu jadinya kan. Gus Dur jadikan Indonesia model demokrasi yang deliberatif, percakapan demokrasi hidup betul. Pada waktu itu pindah pada Megawati. Megawati mengendalikan politik Indonesia di dalam kondisi sudah demokratis. Megawati pindahin ke SBY. SBY promosikan demokrasi Indonesia ke seluruh dunia. SBY pidato demokrasi seluruh dunia. Terus datang Jokowi tuh. Sekarang indeks demokrasi di zaman Jokowi turun dibandingkan dengan SBY. Maka Jokowi sedang menghasilkan demokrasi. Benar nggak? Salah. Lalu dia turunin indeksnya kok. Justru menggerus demokrasi. Justru itu. Jadi bukan Jokowi sedang membangun demokrasi, dia sedang merusak demokrasi. Kan itu datanya kan. Lain kalau demokrasi zaman Jokowi indeksnya bagus. Dari demokrasi pergi pada dinasti, baik apa buruk tuh. Nah, itu aja ukurannya. Kalau rakyat biasa memang mereka kekurangan informasi. Mereka terpukau dan terpikat dengan penampilan Jokowi yang seluruh tubuhnya itu hanya ada 200.000 kan yang dia pakai kan. Dari sepatu sampai ini 60.000, 50.000, 200.000 yang dia pakai. Anaknya makan roti 400.000 sekarang. Kontras itu dilihat oleh rakyat, maka rakyat kecewa. Karena rakyat kurang informasi. Tetapi guru-guru besar, akademisi, LSM, jurnalis yang bergerombol memuja Jokowi itu sepertinya nggak tahu bahwa dia memuja sesuatu yang palsu. Ya mereka yang sebetulnya nggak punya pengetahuan tentang bahkan membaca bahasa tubuh nggak bisa. Jadi kalau rakyat ya memang rakyat kita maafin, begitu maafin kita mengerti bahwa rakyat tidak mengerti karena kurang informasi. Tetapi jurnalis, LSM, civil society, dosen, guru besar, mereka punya informasi, tetapi dia tutup kemampuan berpikir dia, atau memang dia tidak mampu mengolah pikirannya sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Ya semua pada nyesel semua ya buat gue ya udah bagus lah, nggak ada, lu mau nyesel nggak nyesel kan buat urusan gue. Dari awal dia seluruh kampanye dia kan udah nggak masuk akal tuh. Saya akan bikin 10% growth. Di mana di dunia ada 10% growth itu? Saya akan ciptakan 10 juta lapangan kerja. Di mana? Semua itu kan omong kosong. Oleh karena itu tidak perlu demokrasi, tidak memerlukan oposisi. Semua yang diterangin di awal-awal itu gue dengerin habis-habisan. Bilang ini orang nggak ngerti berarti. Jadi, dari awal saya tahu ini under capacity itu sebagai yang akan jadi pemimpin. Tapi orang maki-maki gue kan, ya biarin aja lah. Yang penting gue nggak bohongin cara gue berpikir kan. Aku bahkan bilang bajingan tolol, marah satu orang. Memang bajingan tolol. Ya semuanya.
Ya memang benar lu Rok, nggak perlu kalian ada yang datang tuh, yang teman-teman minta maaf Rok, kita yang salah tuh, si bekas dubes ini bekas komunis itu, ngapain lu minta maaf ke gue tuh? Lu minta maaf pada kebodohan lu sendiri kan? Ini buat apa? Maaf itu kan kalau ada seseorang minta maaf kalau dia menyakiti kan, ini urusan publik karena sakit menyakiti. Cuman soal lu nggak cerdas, lu bego, lu dungu, dan gua nggak kayak lu itu. Kalau gue bilang gue pintar nanti dia marah lagi kan. Padahal memang faktanya dia dungu itu. Bayangin seorang budayawan besar nggak mampu mencerna janji Jokowi udah dari awal udah palsu, gimana coba? Tapi kenapa orang percaya coba? Nah, itu yang kita sebut sebagai the banality of stupidity, itu kedangkalan dari kedunguan. Kedangkalan dari kedunguan. Itu bukan milik Gibran. Bentar, Bang. Akun Fufafa itu bukan milik Gibran. Milik netizen sekarang. Kalau milik Gibran kendaliin nggak begitu kan, yang dikendaliin oleh netizen kok. Jadi memang bukan milik Gibran, dia nggak bisa kendaliin kan. Baru pertama kali di seluruh dunia netizen itu lebih kuat dari oposisi, lebih kuat dari partai politik, lebih kuat dari Dirjen Pajak gitu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ya apalagi yang mau dibela oleh kekuasaan kalau netizen itu udah punya partai politik sendiri itu. Namanya Partai Fufafa. Iya, coba. Udah 1 bulan isunya tuh naik terus, isu itu tuh. Dikendalikan oleh siapa? Oleh netizen. Netizen. Lewat siapa? Lewat Bjorka kali, ketua umum partai. Semua kapasitas kekuasaan tidak bisa lagi menghalangi daya analisis dan daya intip dari netizen. Ya akibatnya ya makin konyol, mau juru bicara konyol, Menko Info konyol, kan nggak ada yang ngomong lagi kan, coba. Siapa yang ngomong di situ? Kejaksaan apa, polisi, nggak ada yang bisa ngomong kan. Diam artinya setuju. Diam artinya setuju. Ya setuju dengan keadaan itu kan. Artinya Jokowi nunggu ada seorang inisiator untuk membela dia, nggak ada lagi yang ingin membela. Jadi Pak Jokowi memang ya kalau kasus-kasus lain Harun Masiku segala macam mungkin masih bisa dia kendalikan atau apa, dia bisa tuntun itu. Tapi ini sesuatu yang udah jadi talk of the town, jadi pembicaraan publik itu kan. Nggak bisa kendalikan. Saya cuma ingin tahu seberapa lama dia bertahan, dan begitu dia bertahan lebih dari sebulan itu artinya ada orkestrasi itu. Yang mesti kita bayangkan orkestrasi dari mana? Ya, dari dalam atau dari luar. Pasti ada pertemuan kepentingan dalam dan luar tuh. Setiap kali diucapkan diminta dibantah dengan cara goblok atau bukan goblok, kacau bukan kacau, salah bukan salah, bego bukan bego, dengan cara dungu oleh istana. Ya akibatnya kan terpancing aja kan. Lalu besok pasti dibuka lagi kan. Banyak data yang tersimpan, yang bahkan ditawarkan kok mau beli namanya rahasia-rahasia presiden. Ya dari mana bocornya? Ya bocor itu ya ada sumbernya tuh. Sumber dasarnya hulu apa hilir. Kabur dari Jokowi kan udah banyak tuh yang tiba-tiba diam-diam ya memang begitu, ternyata iya dari awal lu nggak pakai otak gitu. Kenapa lu, sekali lagi ini elitnya ya, bukan rakyat. Rakyat memang dibius oleh BLT, dibius oleh media massa yang dikendalikan oleh istana. Ya rakyat berhak, tapi kemudian rakyat juga yang lebih dulu mengenali bahwa ternyata begitu ya. Iya, kan itu olo-olo ada di mana-mana kan. Kan orang anggap ya, bahkan mungkin orang akan lihat Pak Jokowi itu bukan bekas presiden, tapi presiden bekas itu. Ya, saya terangin itu tuh. Tapi sekali lagi ini bukan soal pribadi Pak Jokowi ya, ini soal dia yang dipilih dan punya kursi publik dan dia abaikan etika publik, itu intinya. Fungsi sebagai presiden ya Pak? Ya, sebagai presiden tidak mengerti etika publik. Ya mau diapain coba? Mau diajarin juga? Ya bagaimana? Sampai kemarin coba tadi berita di mana sih? Barusan tadi sore itu Iya, Jokowi ada di Surabaya bagi-bagi BLT, bagi-bagi hadiah segala macam, bercakap-cakap tanya tentang harga. Iya. Ya apapun itu. Ya kan Pak Prabowo nyusun portofolio kabinet. Oke. Sekarang Ibu Mega punya kekuasaan mayoritas di DPR. Apa fungsi dari DPR? Mengontrol kabinet yang dibuat Pak Prabowo. Ya pasti inline di situ Prabowo menginginkan ada semacam kerjasama, entah itu tacit agreement, perencanaan diam-diam. Tetapi bagi Ibu Mega menyingkirkan atau menghalangi
intervensi Jokowi itu lebih penting kan. Jadi bagi Mega kendalikan Jokowi itu dasarnya tuh, baru bicara tentang apa yang bisa dikerjasamakan antara parlemen dan kabinet. Parlemen pasti ada Ibu Mega di situ kan. Apapun PDIP itulah faktor yang udah menetap di dalam politik Indonesia tuh. Jadi maksud abang selama Jokowi itu masih jalan bareng Prabowo, pertemuan ini kan tidak akan terjadi? Terjadi, tapi untuk menghalangi Prabowo, untuk menghalangi Jokowi kan, supaya nggak makin kan Pak Jokowi pasti sangat cemas melihat perkembangan bahwa nggak ada lagi orang yang ingin dekat sehabis-habisnya dengan dia. Tuh coba sebutin, relawannya udah hilang, menteri-menteri udah ogah-ogahan, dan anggota DPR juga kemarin berapa orang, cuma 40 orang buat pengesahan apa itu yang terakhir itu desain kemarin pagi itu apa ya? Iya. Ya ada yang cuma dihadirin 40 orang supaya bakal tidak dilantik. Iya. Ya memang tidak boleh dilantik kan. Lo kan Sebagai wapres. Kenapa? Sebagai wapres. Ya iya, kan dalam hukum ada, ya itu kan masa lalu. Lo justru itu namanya novum. Novum. Ya novum, barang bukti baru itu. Yang seandainya diketahui dari awal, maka tidak mungkin dia dicalonkan kan. Kan seandainya Fufu-Fafa ini dibocorkan pada waktu Mahkamah Konstitusi misalnya, ya pasti Jokowi nggak mau ambil resiko. Udah jangan kamu jadi, dan dibahaya nanti. Jadi berpikir harus begitu. Seandainya diketahui dari awal, di dalam hukum ada pengertian itu. Jadi artinya ada yang diselundupkan, ditutupi itu. Nah, sekarang terbuka. Kan mestinya Gibran pada waktu itu di watch tuh. Oh ini akunnya Gibran gini. Maka Gibran sendiri tahu, wah bahaya nih. Jadi jangan deh, gua nggak mau maju kan. Karena dia tahu impact ethically impact dari akun itu kan. Kan mestinya dibilang, "Waduh, saya menghina Pak Prabowo kok, saya menghina perempuan, masa saya masih dicalonkan." Nah, seandainya Gibran tahu pada waktu itu, bukan seandainya publik tahu pada waktu itu, diberitahu pada Gibran mungkin menghindar dari atau Jokowi makanya akan larang. Tapi kan udah terjadi, maka mesti diasumsikan bahwa tidak pantas seseorang itu di dalam kapasitas seperti Gibran itu memimpin republik. Udah, ya soal di impeach segala macam kan dianggap bahwa ya impeach setelah dia dilantik gitu. Iya, tetapi dibatalkan nggak ada cara. Ya pasti ada cara dong. Kan nggak mungkin sesuatu itu yang kontroversial nggak ada caranya kan. Nah, pakar-pakar hukum itu merasa nggak ada caranya. Ya memang nggak ada caranya. Soeharto juga nggak ada caranya pada waktu itu tuh, karena dia legitimasinya kuat 80%. Jokowi adalah soal pelanggaran konstitusi, soal dinasti kan, semua itu jadi genre baru untuk menilai kapasitas etis seorang pemimpin, dan dia nggak lolos dari segitu. Ya tapi kan Anda kan cuma bicara etikabilitas. Oke, gua ngomong intelektualitas tuh, konsepnya batal semua, nggak ada satupun konsep yang bisa dipegang secara intelektual. Ya, tapi kan elektabilitasnya tinggi. Ya silahkan pakai elektabilitas kalau nggak mau pakai intelektualitas dan etikabilitas. Artinya, ya ini jadinya kan. Karena dasarnya cuma elektabilitas. Tidak ada skrutinisasi etik. Tidak ada penelitian kapasitas abstraksi secara konseptual. Kapasitas intelektual kan nggak ada. Jadi itu faktualnya begitu. Bukan karena kita nyinyir. Enggak, memang faktanya begitu kok. Iya, abang katakan semuanya fakta ya. Itu begitu. Jadi kita dideskripsikan aja. Lo orang marah. Lo, gue cuma deskripsikan bahwa ini buruk, bahwa ini bego, ini dungu. Kenapa dibilang begitu? Ya memang saya cuma deskripsikan. Kalian deskripsi apa? Bagus, hebat. Ya sama aja. Lu deskripsi yang sebaliknya. Gue nggak persoalin kok. Lu puji, lu aja. Ya silakan. Saya nggak pernah persoalin mereka yang memuji kan. Ya, karena mereka melihat dari sisi kepentingan mereka, saya melihat dari sisi kepentingan publik, beda aja tuh.